Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi dan yang memberikan kita dapat kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan, beribadah supaya kita semakin hari semakin dekat dan semakin erat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Tapi ibadah ini ibadah mengandung janji ya. Ibadah ini mengandung janji baik di zaman sekarang bahkan di zaman yang akan datang ya. Tuhan mau kita supaya kita memahami rencana Tuhan ya. Tuhan mau kita ini hidup ini supaya semakin hari semakin ada yang diubahkan. Amin. Haleluya. Ini ya harus diubahkan. Dari mana kita diubahkan? Dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita harus diubah ya. Anak-anak Tuhan itu harus diubah. Jadi kalau nggak diubah anak-anak Tuhan, dia tidak mengerti. Kekristenannya nggak mengerti. Kekristenannya abu-abu kalau nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Haleluya. Kekristenannya abu-abu kalau nggak mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau dia mengerti firman Tuhan, dia tidak akan abu-abu lagi. Dia akan mengerti ini hitam, ini putih. Bisa dia membedakan. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Haleluya. Haleluya. Harus kita bisa membedakan. Apa itu firman dari Allah? Apa itu firman dari Yesus? Apa itu firman dari dunia? Ya, haleluya. Dia harus tahu kita. Ya. Coba kita buka dulu. 1 Yohanes 1. Ya. Ya. Halo. Udah dapat? Kita mulai di sini. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Amin. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1 ini adalah surat Yohanes. Surat Rasul Yohanes. Di mana disampaikan firman-Nya ini kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Ya. Jadi orang Yahudi itu bukan hanya di Israel aja yang ada. Di perantauan pun ada orang Yahudi. Jadi Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menyampaikan firman itu kepada jemaat. Melalui apa? Melalui surat. Karena di mana orang Israel dan murid-murid Yesus tercerai-berai. Ya kan? Sesudah itu kan? Tapi diperkumpulkan kembali dalam satu wadah. Makanya Rasul Petrus menjadi sokoguru di bait Allah. Ya kan? Rasul Petrus kan menjadi sokoguru. Menjadi gembala. Jadi ketua sinode. Jadi eforusnya. Artinya dia akan menjadi gembala besar. Makanya kebanyakan dalam kitab-kitab sesudah kitab keempat Injil itu banyak surat. Kenapa? Karena zaman itu adalah zaman sangat sukar. Jadi di akhir zaman pun akan terjadi dengan hal demikian nanti. Sekarang masih belum terjadi, tetapi akan terjadi. Akan ada masa nanti yang sukar, tidak bisa lagi beribadah. Ya. Coba kita membaca ya kesaksian tentang firman yang hidup ini. Siapa yang menyaksikan ini? Kenapa berani Rasul Yohanes ini menyatakan? Karena dia dari mulanya mereka adalah pelayan firman dan saksi. Saksi mata. Kejadian ketika Yesus menderita mati di Golgota, di Kalvari. Ya. Ya. Kan di bukit dia mati Yesus. Di bukit Tengkorak. Mereka menyaksikan firman itu. Kebangkitannya pun mereka saksikan. Haleluya.
Ya, kebangkitannya pun mereka saksikan. Sehingga mereka mengerti, oh iya, ini adalah firman yang hidup. Kalau firman yang hidup tidak mati. Kalau orang yang menerima firman yang hidup tidak pernah mati. Coba kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kenapa dia mengatakan kepada kami? Ini berbicara ke 12 murid Yesus. Ini berbicara kepada mereka ke-12 murid. Haleluya. Walaupun satunya nanti menjadi iblis. Siapa yang menjadi iblis? Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ya, ini firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Mereka menyaksikan firman itu. Makanya ketika orang Kristen tidak mengerti tentang hal ini, ketika orang-orang yang percaya tidak mengerti tentang hal ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa nggak percaya? Karena mereka tidak melihat. Makanya nggak semua Kristen nanti menjadi orang yang percaya. Dan tidak semua juga orang dunia ini gak hanya begitu saja orangnya. Tapi suatu saat mereka akan dilawat juga. Amin. Haleluya. Apa yang sejak semula? Yaitu firman yang hidup. Iya kan? Firman yang hidup. Makanya kita harus mengerti. Mulai dari awal kita harus mengenal Allah dengan benar. Pengenalan kita nggak boleh samar-samar. Pengenalan kita harus tepat dan benar. Mengenal siapa Bapa, mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Roh Kudus. Trinitas harus kita mengerti. Haleluya. Di dalam perjanjian lama memang konsep Trinitas sepertinya ditulis secara literal memang nggak ada. Tetapi kita lihat dari nubuat Tuhan lewat firman yang disampaikan kepada nabinya, di mana ada kerajaan. Iya kan? Dulu kan zaman kerajaan, belum ada perkembangan pengetahuan tentang iman. Haleluya. Firman pun hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Baru dituliskanlah di gulungan kitab itu, di hukum Taurat itu, yang terbuat dari kulit. Ya kan? Dari kulit binatang. Ditulis di sana. Ya. Jadi seiring waktu, perkembangan waktu, semakin lama semakin banyak firman yang ditulis. Makanya kita harus ditulis firman itu. Di mana kita ditulis? Harus ditulis dalam loh hati kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Supaya kita mengerti awal permulaan dunia ini, kita mengerti. Oh, ini Allah. Ya, haleluya. Ini kan? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita menerima tulisan Tuhan. Di mana kita menerima firman Tuhan itu? Ketika kita mendengar, kita simpan dalam hati kita, kita sudah ditulis Tuhan. Jadi kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, ya, nggak mengerti kita konsep Trinitas Allah, dan kita tidak mengerti firman Allah yang hidup itu, maka nggak tertulis firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Supaya tertulis, kita harus buka hati kita, kita mendengar, dan kita simpan dalam hati kita, dan kita imani, kita percaya bahwa Allah itu ada. Haleluya. Ya kan? Di dalam Allah itu ada sifat Bapa. Di dalam
Allah itu ada sifat anak, ya kan? Di dalam Allah itu ada roh. Amin. Itulah yang disebut konsep Trinitas salib. Itulah Tritunggal Allah. Amin. Antara manusia dan Allah. Ya kan? Ya kan? Bapa itu yang memberikan kesaksian di sorga ada 3. Ya. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga. Ada 3 juga yang memberikan kesaksian di bumi. Amin. Ya kan? Harus ada menerima kesaksian. Menerima kesaksian sorga dan harus menerima kesaksian di bumi. Makanya kalau orang Kristen, orang percaya tidak menerima kesaksian ini, dia tidak memiliki bapa dan tidak memiliki anak dan tidak memiliki roh Allah. Makanya disebut dia nanti antikristus. Haleluya. Hati-hati akhir zaman. Jangan sampai ini terjadi. Kita harus mempersiapkan hidup kita sampai kita meraba firman Tuhan, sampai kita ditulis firman Tuhan. Kalau Tuhan yang menulis kita, ya, kalau Tuhan yang menulis kita pasti berhasil. Tetapi kalau diri kita yang menulis diri kita enggak benar, pasti gagal. Namanya manusia. Ini. Makanya kalau ditanya orang, Allah kalian berapa? Ya cuman 1. Haleluya. Itu. Cuman 1 Allah kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cuman itu Allah kita. Kita mengenal pribadinya. Kita mengenal rambu-rambu lalu lintas dalam Alkitab. Supaya kita berkenan. Kita harus bisa meraba dan menuliskan firman itu. Berarti kalau kita tulis dalam hati kita firman Tuhan, berarti kita mengenal. Kita jiwai. Nah, ini dia. Menulis. Coba yang ayat yang kedua. Ini yang kedua ya. Yang pertama sudah jelas. Kita harus menerima kesaksian para nabi dan para rasul dan menuliskan firman itu dalam hidup kita, dan harus kita meraba firman itu. Harus menjadi saksi hidup di dalamnya. Amin. Hidup di dalamnya. Kita mengenal pribadi Bapa, mengenal Yesus, mengenal Allah Roh Kudus. Kita mengenal Trinitas Allah. Ini yang pertama. Ketika kita sudah mengenal siapa Allah dan siapa diri kita juga kepada Allah, dan kita tulis firman itu dalam hidup kita, maka kita akan disebut anak-anak Allah, berhak menerima ahli waris. Oh, kalau nggak ditulisin firman Tuhan, nggak akan menjadi nanti. Tidak akan menjadi milik kerajaan Allah. Tidak akan menjadi milik Allah. Tidak akan menjadi ahli waris. Nah, yang menjadi ahli waris kan yang ada di hidupnya ini termeterai di buku wasiat. Menerima wasiat. Kalau nggak menerima wasiat, dia tidak akan menjadi nanti ahli waris. Jadi caranya untuk menjadi ahli waris bagaimana? Ya, namanya dulu harus tertulis. Tertulis di kitab amanah lagi, di kitab wasiat Tuhan. Amin. Inilah yang disebut nanti anak-anak Allah, yang menerima kesaksian Yesus, yang menerima firman Allah. Di dalam firman Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Kita harus ditulisi oleh jari Allah. Ya, yang menulis ke-10 hukum kan jari Allah kan? Waktu di Gunung Sinai dia menulis pakai tangannya dengan api. Nah, titah pertama sampai titah ke-10, ya kan? Ya kan? Haleluya. Makanya kalau nggak kita mengerti titah ini, kita kirain nanti hari Minggu ini, kita kirain hari Sabat. Hari Minggu itu bukan hari Sabat. Hari perhentian. Hari Sabat itu hari Sabtu memang. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah masuk kepada Sabat itu. Makanya disebut hari Minggu itu hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari sukacita, karena hari itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kan Yesus mati di kayu salib. Nah, kita sudah menggenapi Sabat itu lewat kematian Yesus.
Makanya disebut hari Minggu itu hari kudus memang. Tetapi hari berhenti, tapi bukan berbicara Sabat. Karena Sabat itu sudah digenapi di dalam Yesus. Karena Yesus pernah mengatakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini dia. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kita harus ditulis firman Allah. Yang kedua. Ayat yang kedua. Coba kita ayat kedua. 1, 2, 3 ya. Hidup itu telah dinyatakan. Kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup yang kekal. Di sini ada huruf besar ya. Hidup itu dinyatakan. Huruf besar. Berarti Allah itu besar. Allah itu rambo-rambo lalu lintasnya jelas. Kerajaan Allah. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu dinyatakan. Jadi siapa hidup itu? Tuhan. Haleluya. Tuhan itu hidupnya. Kalau kita menerima hidup daripada Allah, dan ini kita menerima kesaksiannya, 3 yang memberikan kesaksian di surga dan 3 yang memberikan kesaksian di bumi, kita menerima, kitalah berhak menerima ahli waris. Haleluya. Ya kan? Hidup yang telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang firman hidup yang kita. Ketika kita menerima firman Allah, kita harus juga menjadi saksi. Berarti kalau menjadi saksi apa? Pemberita juga. Menyampaikan isi hati, mengajak teman. Itu salah satu penginjil. Tapi jangan seolah-olah menjadi seperti imam atau seperti gembala. Lihat tabisannya. Kan banyak gereja yang gak mengerti tentang tabisan, ya kan? Sembarangan aja menginjil. Ini, gak boleh sembarangan. Harus dalam pimpinan Roh Tuhan. Amin. Amin. Ya, hidup itu telah dinyatakan. Siapa hidup itu? Tuhan Yesus. Firman Allah itulah hidup. Ketika kita mengerti firman ini, kita mengerti semua. Karena sudah tertulis dalam hati kita, kita mengerti. Maka kita akan memperoleh rambu-rambu lalu lintas. Oh, inilah kerajaan Allah. Dia nggak salah lagi. Makanya kalau gembala aja, pemimpin aja, kalau nggak benar hidupnya, nggak bisa dia memimpin umat. Bagaimana dia menjadi orang benar? Bagaimana bisa dia membawa umat Tuhan itu ke sorga? Kalau dia hidupnya aja nggak benar. Makanya di sini harus mengerti. Ini rambu-rambu lalu lintas kerajaan Allah. Ini rambu-rambu menuju kepada kerajaan Allah. Ya, hidup itu telah dinyatakan. Kepada siapa dinyatakan hidup itu? Hanya kepada orang yang terbuka hatinya, yang menerima firman Allah, dan yang menulis dalam hatinya, dan yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Kan banyak orang Kristen gak mengerti kehendak Bapa. Udah dilarang pun. Jangan makan darah. Masih dimakan Sudah dibilang Tuhan harus dibaptis. Nggak mau juga dibaptis. Ya kan? Padahal Yesus sendiri dibaptis. Sudah Tuhan katakan, ada istiadat menurut dunia, menurut tradisi, tidak berkenan kepada Tuhan. Orang juga banyak melakukan hal itu. Padahal sudah Tuhan larang. Percuma kalian beribadah kepada saya. Dalam Markus kan, Markus pasal 7 itu tentang ada istiadat, ya kan? Percuma kalian beribadah kepada saya, sedangkan ajaran yang kalian ajarkan kepada umat ini adalah ajaran manusia. Tuhan nggak berkenan. Haleluya. Ini yang Tuhan katakan, ya. Ini dia. Pemimpin itu harus benar mengerti Allah. Haleluya. Pelayan Tuhan, pelayan firman harus mengerti Tuhan. Makanya kita kalau nggak mengerti firman Tuhan, makanya nanti abu-abu pengenalannya. Nggak ada ubahnya gembala itu dengan jemaat itu sama, ya kan? Haleluya. Haleluya. Ini hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang
Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Ini kita harus menjadi pemberita-pemberita kebenar firman Allah kepada orang lain. Kita harus bersaksi. Amin. Bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Bahwa Yesus itu adalah hidup yang kekal. Orang yang menerimanya pasti akan menjadi apa? Kalau kita menerima Yesus, kita akan menjadi ahli waris, menjadi anak-anak kerajaan. Kan kita mau ke surga. Kan banyak orang Kristen mau ke surga, tapi dia nggak mau mengerjakan keselamatan itu. Itu namanya orang bodoh. Tapi orang yang bijaksana pasti mengerjakan keselamatan itu. Oh ya, aku nggak mau jatuh dalam dosa. Saya tidak mau begini saja. Aku harus mau masuk dalam kerajaan Allah. Kan? Harus mau dia masuk dalam kerajaan Allah. Berusaha hidupnya. Itulah orang nanti yang akan diangkat. Karena di akhir zaman nanti yang diangkat ada 3. Orang kudus, firman Allah, dan roh kudus akan diangkat. Kalau sudah selesai ini nanti terangkat, sesudah terjadi pemeteraian bagi orang-orang kudus, akan terangkat orang-orang kudus nanti, tidak ada lagi kesempatan. Makanya sekarang adalah kesempatan. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan? Dia datang seperti pencuri. Karena Yesus hanya mengambil orang yang berharga. Kalau nggak berharga nanti seperti lumpur, dia seperti sampah. Hidupnya nggak ada ubahnya dengan orang dunia. Tuhan tidak akan mengambilnya. Yang diambilnya hanya emas yang terdapat wajah Tuhan di dalam emas itu. Ya kan? Makanya kita harus dipepet oleh pandai emas. Dipepet terus, harus dibersihkan terus, dilebur, dibakar sampai 7 kali lipat, dimurnikan dalam dapur api. Amin. Harus dimurnikan sampai ada nanti nampak wajah kita di emas itu. Oh, ini baru emas. Emas ini perlu ini dipergunakan. Emas ini nggak pernah dibuang, pasti walaupun sedetil apapun dia, pasti diambil siapa pemiliknya, ya kan? Haleluya. Ini dia. Hidup itu telah dinyatakan. Kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang firman hidup. Ini kita harus bersaksi. Yang ada bersama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Kita harus mengerti bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Dan murid-murid Yesus juga bersama-sama dengan Bapa itu. Yaitu Yesus. Kan coba kita buka dulu Yohanes, ya. Yohanes 14. Kan murid Yesus kan mengatakan. Ya. Murid Yesus kan mengatakan. Dia bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ya kan? Coba Yohanes 14. Coba. Ya. Coba ayat 8. Jangan seperti orang ini, seperti Filipus ini. Ya kan? Coba ayat 8. Yuk. Ayat 8. 1, 2, 3 ya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Ini. Makanya kita jangan sampai kita bingung. Yesus itu Bapa. Dan di dalam Bapa itu ada firman. Makanya dikatakan, aku datang dari Bapa dan keluar dari Allah. Ya kan? Dia datang dari sorga, keluar dari Allah. Firman yang menjadi manusia. Amin.
Haleluya. Jangan sampai kita meraba, kan banyak orang Kristen. Sampai-sampai lagi diuji diejein pelayan-pelayan Tuhan. Yesus berdoa begini, berarti siapa Bapa? Kan aneh, nggak mengerti dia. Kan banyak orang Kristen nggak mengerti. Kenapa dia berdoa kepada Bapa? Ya, siapa lagi Bapa? Berarti ada 3 orang. Bukan 3 orang, itu pribadinya sendiri. Manusia nggak bisa seperti itu. Kalau Allah bisa seperti itu dengan dirinya, ya kan? Haleluya. Makanya kita harus mengerti konsep Trinitas. Ya, Allah itu bisa berbicara kepada pikirannya. Haleluya. Pikirannya itu sebagai firman Allah. Dan pikirannya bisa berkomunikasi kepada roh Allah yang ada dalam dirinya. Manusia tidak bisa. Ini kita harus mengerti tentang Tritunggal Allah. Amin. Amin. Ini. Makanya Tuhan mengatakan di sini hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Ini. Jadi hanya orang yang menjadi murid yang dinyatakan Tuhan, kemuliaan hanya kepada pribadi orang tersebut yang siap menjadi murid Tuhan, yang siap menjadi mempelai. Makanya kalau nggak menjadi mempelai, kalau nggak naik dari atas gunung Sion ke gunung Horeb, ke gunung Allah, dia tidak akan mengerti tentang kerajaan Allah. Bagaimanapun, sehebat bagaimanapun kepintarannya, dia tidak pernah mencapai kehendak Allah. Karena nggak ada persekutuannya dengan Bapa, nggak ada persekutuannya dalam Yesus, nggak ada persekutuannya di dalam Roh Allah. Dia tidak akan menerima firman yang hidup itu. Ya, kenapa nggak dia menerima firman yang hidup? Karena nggak benar. Tapi kalau benar, pasti dia menerima firman yang hidup itu. Barulah dia menjadi murid. Ini dia, ya. Haleluya. Ini ya. Ini yang kedua. Hidup yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita sudah mengenal pribadi Allah, konsep Tritunggal Allah, kita mengerti dan kesaksiannya kita terima sampai kita menjadi saksi Tuhan, maka kita juga harus menjadi saksi, menjadi pemberita. Harus banyak mengajak teman, mengajak saudara, mengajak apa. Inilah yang disebutkan yang menjadi murid. Harus bersinambungan, ya kan? Haleluya. Bersinambungan ya. Berkesinambungan. Ya, dari si A harus mengajak si B, dan si B dan mengajak si C. Begitu dia di hadapan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, pesan penutup. Coba kita naik di atas ya. 2 Petrus 4. Ya. 2 Petrus pasal 3. Ya. 2 Petrus pasal 3. Ayat yang ke-17. Coba, ini pesan penutup ya. Ya. Kita naik di atas. Di atasnya itu. Haleluya. Mari kita membaca ayat yang 17 saja. Pesan penutup ya. Di sini ditulis judulnya di atas, penutup. Haleluya. Ini pesannya. Pesannya apa? Pesannya apa? Penutup ya. Itu judulnya. Ayat ke-17. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang Tuhan menasihati di dalam akhir perkataannya kepada Rasul Petrus dan kepada rasul-rasulnya yang lain.
Haleluya. Jangan sampai kita kehilangan pegangan kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau supaya kita mempunyai pengertian tentang Alkitab dengan yang benar. Kita harus kembali kepada Alkitab. Makanya gereja harus satu hati, harus satu paham, satu pengajaran, satu baptisan, satu pengharapan. Nah, nanti gereja begitu nanti puncaknya. Tetapi kamu, sama siapa yang mengatakan ini? Kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada ke-11 muridnya ya. Haleluya. Karena Yudas Iskariot sudah mati. Yang menggantikan siapa? Rasul Paulus. Makanya genaplah yang menjadi 12. Ya. Kan yang dipilih kan sebelum yang di dalam kitab para rasul kan sebelum Rasul Paulus kan Matias. Tetapi Matias pun nggak ada jejaknya sesudah masuk bilangan ke-12 murid Yesus kan. Tapi yang masuk akhirnya yang berjalan yang kita lihat di dalam perjanjian baru ini, mulai dari kitab Kisah Para Rasul kan sampai dan seterusnya, cuman Rasul Paulus. Amin. Makanya di sini yang ditegaskan dalam 1 Petrus pasal 3 ini, 2 Petrus pasal 3 ini, ayat 17 ini ke-11 murid. Baru yang satunya digenapkanlah menjadi 12 murid, yaitu Rasul Paulus. Kenapa Matias nggak nampak? Nah ini nggak hidup tadi firman itu dalam hidupnya. Amin. Karena yang mengangkat dia adalah manusia. Nggak boleh hamba Tuhan yang diangkat oleh manusia. Nggak boleh. Harus Tuhan sendiri yang memilih. Tetapi kamu, kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang ke-11. Yang satunya adalah Rasul Paulus. Genaplah menjadi 12, ya kan? Tetapi kamu, saudara-saudaraku, ya, yang kekasih, kamu mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Amin. Jangan sampai terseret. Kan banyak orang yang apalagi di BNKP sama kita kan, di Katolik ya kan, di gereja-gereja kesukuan ya kan, merasa benar ya kan, merasa benar, tapi mereka tidak mengerti hukum ya kan. Sudah banyak larangan Tuhan sampaikan, tetapi mereka tidak hidup di dalamnya. Makanya secara organisasi nggak bisa menyelamatkan. Pentakosta pun, karismatik pun nggak bisa menyelamatkan. Ya, haleluya, haleluya. Ini dia. Jangan kita terseret. Di akhir zaman akan muncul ini nabi-nabi palsu. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman, apabila pembinasa keji berdiri di bait Allah, hendalah orang yang di dalam rumah, hendaklah di dalam kota mengungsi. Ya kan? Ini dia. Harus mengungsi. Keluar dari perkotaan. Harus masuk di dalam perdesaan. Yang kerja di ladang harus terus mengerjakan ladang Tuhan. Bukan ladang yang lain. Ladang tuh. Yang bekerja di ladang Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan tetap harus melanjutkan. Haleluya. Ini jangan sampai terseret. Nanti kalau apabila nanti pembinasa keji ini, inilah yang disebut nanti antikris. Akan terjadi pembantaian besar-besaran. Nah ini kita antisipasi ini di akhir zaman. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Haleluya. Makanya juga nubuat hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab tentang akhir zaman ini, kita harus mewaspadai nubuat-nubuat Tuhan menurut mereka. Kan banyak hamba-hamba Tuhan sekarang mendapat mimpi, penglihatan dan sebagainya.
hati-hati. Kita harus waspadai. Kalau sesuai Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan dalam Alkitab, kalau sesuai Alkitab, itu pasti terjadi. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti tidak akan terjadi. Makanya juga Tuhan mengatakan, sebelum hari itu akan tampil dulu nanti nabi-nabi palsu. Akan muncul dulu nabi-nabi palsu. Haleluya. Jangan percaya kepada mereka. Kita harus kembali kepada Alkitab. Tetapi kamu saudara-saudaraku, ya, saudaranya mana ini? Saudara kawanan, sepengembalaan, murid-murid Yesus, dan ke 120 orang. Di mana kita lihat itu 120 orang? Di loteng Yerusalem, di Kisah Para Rasul, ketika mereka penuh Roh Kudus. Amin. Ini dia. Apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Petrus? Ya, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, kepada murid-muridnya ke-11 ini, termasuk Rasul Paulus di dalamnya, sehingga genaplah 12 murid Yesus, dan kepada yang lain sehingga mereka genap 120 orang. Ya, Tuhan mengatakan waspada, supaya kita jangan Makanya kalau ada orang sepintar-pintarnya orang, kalau kita penuh Roh Kudus, kita tidak tertipu. Ya, kita harus tetap membaca kitab suci ini. Ya, haleluya. Kita harus teguh, pegang yang ada pada kita. Jangan sampai kehilangan pegangan daripada Tuhan. Pegang terus firman Tuhan. Ini nanti yang membenarkan kita nanti. Dengan perkataanmu akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu juga kamu akan dihukum. Itu nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Haleluya. Karena nanti tidak ada berboncengan nanti di dalam kerajaan Allah. Sendiri-sendiri, sisi iman sendiri, ya. Kita semua di sini sendiri. Si Rahel pun sendiri nanti. Gak bisa dibonceng kawannya masuk ke sorga. Sendi-sendi ini. Makanya Tuhan memberikan pesan penutup. Penutupnya harus paham Alkitab. Kalau nggak paham Alkitab, berarti dia tidak mengerti apa-apa kehendak Allah. Dia tidak menjadi murid Tuhan kalau nggak mengerti Alkitab. Makanya yang mengerti Alkitab itulah yang menjadi murid Tuhan. Haleluya. Jangan hanya di halaman aja. Harus masuk di ruang suci. Sesudah masuk di ruang suci pun harus masuk dalam perobekan daging. Inilah yang Tuhan layakkan nanti. Masuk dalam kerajaan Allah. Ada ukurannya. Kalau gereja itu nggak masuk ukuran, kalau orang itu nggak masuk ukuran, bahaya. Tinggal nanti dia. Diseret antikris nanti, pembinasa keji ini. Jadi yang terbebas nanti dari pembinasa keji hanya hanya orang yang menjadi bintang saja. Hanya yang masuk ukuran. Ibadahnya masuk ukuran, pengertian Alkitabnya masuk ukuran. Jadi Alkitab ini harus standar bagi orang kudus, bagi orang Kristen. Makanya kita nggak boleh kita hanya menjadi umat. Kan banyak orang Kristen itu suka menjadi umat aja lah. Nggak akan selamat. Alkitab mencatat, yang selamat hanya menjadi murid. Bukan hanya sebatas murid, harus menjadi murid yang dipersiapkan menjadi mempelai. Harus naik di atas gunung. Ya kan? Haleluya. Ya kan? Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan kehilangan peganganmu jangan kehilangan pegangan kita yang teguh, yaitu firman. Nggak boleh kita kehilangan itu. Ya. Jangan sampai kita terkecoh kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Ya, kan banyak orang yang pandai ngomong kan, jangan pedulikan yang pandai ngomong. Tuhan tidak memakai orang yang pandai ngomong. Yang Tuhan ambilnya hanya orang yang bisa merendahkan diri, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan jadikan murid. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita mengerti. Ada 3 hal tadi yang Tuhan sampaikan kepada kita ya. Haleluya. Haleluya. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Biarlah kita mendengarkan firman ini. Kita tanamkan dalam hati kita. Haleluya. Kita tanamkan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Haleluya. Jangan sampai kita ketinggalan. Harus masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Harus masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang Tuhan layakkan. Yang masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya.